Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa yang berada di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mempelajari mata pelajaran SBK. Tetapi sebelum mempelajari mata pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan semua siswa berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam mempelajari mata pelajaran ini, marilah siswa memahami, membaca serta mencatat segala materi yang ada di video ini. Terima kasih. Materi SBK kelas 8. Siswa-siswa kelas 8 silakan membaca, mendengar, serta memahami, kemudian mencatat segala materi yang ada di video ini. Kita akan belajar terkait dengan bab 2, menggambar ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi, Ibu akan jelaskan tentang peta kompetensi pembelajarannya. Di sini ada menggambar ilustrasi. Yang pertama tentang pengertian ilustrasi, kemudian alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi, yang ketiga teknik menggambar ilustrasi. Nah, jika ada yang bertanya mungkin bagaimana apa sih itu ilustrasi? Kalian bisa lihat itu ya, gambar ilustrasi. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu contoh gambar ilustrasi. Kita masuk ke materi A, menggambar ilustrasi. Ilustrasi itu apa? Mungkin ada yang bertanya, siswa-siswa kelas 8 mungkin ada yang bertanya pastinya, apa itu ilustrasi? Jadi ilustrasi itu suatu gambar yang memperjelas ide sebuah cerita atau narasi. Jadi ada cerita dan narasi bisa diperjelas dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah gambar. Nah, contohnya seperti di gambar itu ada gambar 2.1, di sana ada gambar sumber Kemendikbud 2013 sana ya. Jadi gambar ilustrasi itu sebuah gambar yang memperjelas ide sebuah cerita atau narasi. Tujuannya apa? Yaitu memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsinya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, jadi sebuah cerita itu bisa hidup, bisa dirasakan oleh pembacanya. Jadi penikmat, jadi orang yang baca itu merasa lebih semangat dalam membaca sebuah cerita. Objek gambar ilustrasi itu dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar ilustrasi itu bisa berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan tangan, pensil, atau bisa juga dengan teknologi digital atau komputer. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Nih, di sini kita lihat ya. Bisa kalian buat dalam bentuk manual. Misalnya manual itu gambar guru dan siswa yang sedang belajar. Bisa dengan teknik komputer atau digital. Nah, jadi itu perbedaannya di situ. Bisa dilihat. Kemudian jenis ilustrasi. Nah, dalam menggambar ilustrasi itu banyak jenisnya. Ada jenis kartun, karikatur, ada komik, ada karya sastra. Nah, kita lihat di sini bentuk kartun. Dalam bentuk ilustrasi kartun itu berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, jadi di situ bisa dilihat ya, gambar 2.3 contohnya. Sebuah gambarnya tentang bentuk kartun ilustrasi. Kemudian karikatur. Karikatur ini yang dimana penampilan sebuah karakter, baik itu manusia, hewan, itu agak dilebih-lebihkan, diberi lucu, agak unik gitu. Malahan ada bisa mengandung unsur kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, kalian bisa lihat di situ gambar 2.4 contoh dari ilustrasi bentuk karikatur, di mana muka manusia yang semulanya mungkin tidak seperti itu mukanya, tapi dilebih-lebihkan, lebih diunikkan lagi, sehingga gambarnya itu lebih humoris ya, menghibur
menghibur orang yang melihat. Kemudian yang ketiga, komik ilustrasi. Nah, di sini kita lihat ilustrasi dari sebuah komik. Nah, dari ilustrasi dalam bentuk komik bisa dilihat terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Jadi siswa pasti dong pernah melihat komik atau membaca komik mungkin di internet atau secara langsung membeli bukunya. Nah, jadi di situ itulah sebuah ilustrasi, gambaran, ide suatu cerita dinarasikan dalam bentuk gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ilustrasi karya sastra. Dalam karya sastra ini berupa cerita pendek, puisi, dan sajak. Akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Bisa dilihat ya contoh gambarnya di situ. Ada sebuah puisi, terus gambarnya ditambah sebuah gambar sehingga lebih hidup puisinya di situ. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan, mempertegas isi atau narasi pada materinya. Misalnya tentang sebuah cerita pendek, cerpen, kemudian atau puisi. Nah, dimasukkanlah sebuah gambar seperti ada gambar rumah kan di situ. Nah, tujuannya apa? Fungsinya apa? Yaitu sebagai penguatan, mempertegas, memperjelas isi dari sebuah puisi tersebut. Kemudian yang terakhir itu vignette. Di sini vignette ini sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan sebagai ilustrasi berupa vignette, yaitu berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi di sini kalian mungkin bisa pernah melihat sebuah puisi atau cerita pendek, pasti ada sebuah vignette yang ditaruh disisipkan sehingga lebih menarik, sehingga seorang membaca itu lebih menarik, gambarnya tersisi kanan dan kirinya. Jadi tidak polos gitu ya, ada sebuah gambar ilustrasi yang bisa ditambahkan dalam sebuah cerita tersebut. Nah, jadi materinya sampai sini dulu yang Ibu jelaskan. Untuk minggu ketiga, kita akan lanjut ke materi minggu keempat dengan materi yang berbeda. Baik, di sini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.